Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemewahan hidup yang dimiliki oleh kita, kehadiran nafas kita, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar, kita pun bisa merasakan semua sensasi yang ada di alam semesta ini. Bisa mendengarkan suara-suara yang ada di alam semesta ini merupakan suatu kemewahan yang luar biasa. Oleh karena itu, mari kita puji Dia bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para sahabatku yang budiman, hari ini kita akan memasuki tangga yang ke-17 dari titian kesadaran kita. Saya percaya para sahabat semua sudah mulai belajar melakoni semua instruksi di masing-masing tangga, sehingga memasuki tangga yang ke-17 ini sudah memiliki pengalaman di tangga-tangga sebelumnya. Dan sekaligus merasakan betapa pentingnya kita belajar menaiki titian kesadaran ini tangga demi tangga. Oleh karena itu, semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan kesabaran kepada kita untuk mengamalkan ilmu yang penting dalam kehidupan kita untuk meningkatkan kualitas diri kita. Oleh karena itu, mari kita awali proses belajar di tangga yang ke-17 ini bersama-sama memohon ridho dan berkah Allah seraya membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat, ada yang tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Apa itu yang tidak disadari? Bahwa di dalam diri setiap manusia itu terdapat suatu kecerdasan yang jauh melampaui pikiran. Dan pikiran itu sesungguhnya hanyalah sebuah aspek yang sangat kecil dari kecerdasan itu. Ini yang jarang disadari. Lalu kebanyakan manusia menyangka bahwa kecerdasan itu hanya sebatas yang ada di pikiran. Padahal kecerdasan yang ada di pikiran itu hanyalah aspek yang sangat kecil dari kecerdasan yang tanpa batas. Siapapun yang sudah mampu menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran ini, maka dia akan membuka rahasia ketenangan dan kedamaian. Mengapa demikian? Karena ketika kita hanya mengidentifikasi kecerdasan itu sebatas yang ada di pikiran, aspek yang sangat kecil yang ada di pikiran, maka yang terjadi kita akan mengalami kesempitan sudut pandang. Jadi ibarat ketika ada banjir, kemudian kita membiarkan diri kita larut dalam banjir itu, maka kita akan terus dibawa oleh arus air. Sama dalam kehidupan seperti itu. Karena banyak manusia yang membiarkan dirinya terbawa oleh arus pikiran yang deras. Lalu dia akan banyak sekali mengalami kesandung, seperti seseorang yang tidak bisa mengendalikan diri, lalu terbawa oleh air yang deras, maka dia akan terbanting-banting, akan dibenturkan pada batu, akan dibenturkan pada pohon, akan dibenturkan pada segala benda yang dialiri oleh derasnya aliran air itu.
Nah, seperti itu kira-kira gambaran kehidupan setiap manusia yang tidak menyadari bahwa dalam dirinya ada satu kecerdasan yang melampaui pikiran. Dan ketika dia membiarkan dirinya terbawa oleh arus pikiran, persis seperti seseorang yang membiarkan dirinya tak berdaya dibawa oleh arus air, banjir, lalu dia akan dibentur-benturkan pada segala hal yang dilalui. Dan akibatnya kita akan mengalami kesengsaraan yang semakin dalam dan semakin dalam lagi. Di tangga yang ke-17 ini, saya berharap para sahabat semua sudah mampu menolong diri sendiri. Sudah mampu keluar dari arus sungai yang membawa kita. Gimana caranya? Caranya sangat sederhana dan akan diberikan triknya di tangga yang ke-17 ini. Tetapi sebagai ilustrasi, cobalah para sahabat, ketika ada arus air yang deras, jangan biarkan diri kita ada di tengah derasnya arus air itu. Tapi kita harus segera lari ke pinggir. Jadi penonton saja. Kalau kita menonton di pinggir sungai, tentu tidak berbahaya. Nah, berbahaya ketika kita membiarkan diri kita berada di tengah-tengah arus air itu. Dan kita akan terbawa kemana-mana. Kita akan dibenturkan dengan segala hal yang dialiri oleh arus itu. Cobalah kita sesekali belajar untuk menjadi penonton. Ketika pikiran kita sedang deras-derasnya, ya, menciptakan segala hal, mengilusikan segala hal, kita harus sadar bahwa sebetulnya itu hanya aspek kecil dari kecerdasan yang kita miliki. Nah, itu yang akan kita bahas di tangga yang ke-17 ini. Ketika seseorang sudah mampu menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, bukan sekedar akan mendapatkan kehidupan yang tenang, damai, karena memiliki sudut pandang yang benar terhadap kehidupan, tetapi lebih jauh lagi, dia akan bisa melihat keindahan semua aspek di luar dirinya, karena dia sudah menemukan keindahan di dalam dirinya. Yang kedua, dia juga akan dilimpahi oleh kasih. Dan yang ketiga, dia akan dilimpahi oleh kreativitas. Yang keempat, akan dilimpahi oleh sukacita. Dan yang kelima, akan dilimpahi oleh kedamaian. Jadi begitu seseorang sudah menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran di dalam dirinya, maka dia akan menemukan keindahan di dalam. Sehingga seseorang yang sudah menemukan keindahan di dalam, apapun yang di luar itu menjadi indah. Seseorang yang melihat segala yang di luar itu sebagai suatu ancaman, sesuatu yang tidak menyenangkan, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya. Bahkan bukan sekedar itu, bukan sekedar menemukan keindahan, tapi dia juga menemukan cinta, menemukan kasih yang tanpa batas di dalam dirinya. Maka orang yang sudah menemukan cinta dan kasih yang tanpa batas dalam dirinya, maka dia juga akan menjadi sumber kasih, sumber cinta. Yang ketiga, dia juga akan menemukan kreativitas. Jadi kreatif itu kan artinya berpikir tidak seperti kebanyakan orang. Contoh sederhana supaya para sahabat mengerti apa itu kreatif. Sampah. Bagi sebagian orang hanya sampah. Tapi bagi mereka yang keluar dari kebanyakan orang cara berpikirnya, maka dia bisa mengubah sampah-sampah itu bisa menjadi sesuatu yang berharga. Jadi saya sering mengatakan bahwa kreatif itu kan keluar dari kebanyakan cara berpikir orang lain. Makanya orang kreatif selalu menemukan sesuatu yang inovatif. Karena kreatif berhubungan dengan inovasi. Kemudian yang keempat, kehidupannya akan selalu diliputi oleh sukacita yang dalam. Sukacita di dalam akan membawa sukacita di luar.
Dan yang luar biasa, kita akan menemukan kedamaian. Jadi keindahan, cinta, kreativitas, sukacita, damai, itu tidak ada di pikiran yang sangat kecil, di kecerdasan yang sangat kecil, yaitu yang bernama pikiran. Semua itu adanya di kecerdasan yang melampaui pikiran. Jadi kalau dalam kehidupan kita, kita terlalu berfokus kepada aspek kecerdasan yang sangat kecil yang bernama pikiran, dan kita belum menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, maka kita pun akan sulit untuk menemukan keindahan, sulit menemukan cinta, sulit menemukan kreativitas, sulit menemukan sukacita, sulit menemukan kedamaian. Karena 5 aspek yang tadi saya sebutkan, keindahan, cinta, kreativitas, sukacita, kedamaian, tidak berada di aspek kecerdasan yang kecil yang bernama pikiran. Dan itu adanya di aspek kecerdasan yang melampaui pikiran. Nah, ini tangga yang ke-17. Tentu saja pembicaraan kita lebih dalam lagi. Oleh karena itu saya berusaha untuk menjelaskan sedetail mungkin, setenang mungkin, sesantai mungkin, sehingga para sahabat bisa menemukan esensi dari yang saya bicarakan ini. Jadi ketika seseorang sudah menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran itu, maka bukan sekedar menemukan 5 aspek yang tadi, tetapi dia juga sudah mengawali kebebasan. Jadi sebetulnya kebebasan itu adanya di kecerdasan yang melampaui pikiran. Nah, di samping itu juga dia sudah mengawali proses pengaktifan kesadaran yang lebih tinggi. Nah, makanya ini sengaja saya letakkan di tangga yang ke-17. Karena ini kan sudah membicarakan kesadaran yang lebih tinggi. Kita akan membicarakan secara detail semuanya ini, sehingga para sahabat semua bisa merasakan apa yang saya sampaikan ini. Jadi di samping 5 aspek tadi, keindahan, cinta yang saya sampaikan tadi, ya, kemudian kreativitas, sukacita, dan kedamaian, ya. Ketika kita menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran itu, maka kita mengawali kebebasan. Di samping itu kita juga sebetulnya sudah mengaktifkan kesadaran yang lebih tinggi. Ya, namanya berada di kesadaran yang lebih tinggi. Tentu saja kan sangat berbeda dengan kita berada di kesadaran yang rendah. Itu sebabnya ya, kalau kita jeli membaca simbolisasi dari apa yang ada dalam kitab suci, ya, saya membaca di kitab suci keyakinan apapun, ternyata aspek yang simbolik yang sering dibicarakan itu adalah gunung. Kenapa sih gunung itu selalu menjadi sumber pembicaraan di semua kitab suci, di semua keyakinan, ya? Bahkan di Quran itu kata gunung disebut-sebut paling banyak. Makanya ciri dari kebangkitan spiritual itu hancurnya gunung. Itu adalah mutasabihat. Karena gunung yang dimaksud di sana sebetulnya bukan sekedar gunung yang biasa, tetapi itu menceritakan tentang sesuatu yang ada di dalam diri kita, ketinggian yang ada dalam diri kita. Jadi ketika seseorang mengalami kebangkitan spiritual, bahkan ya dia akan mengalami fana, dia akan mengalami penyatuan. Dan kapan itu terjadi? Ketika dia mampu mendaki gunung. Karena kalau mendaki gunung itu kan syaratnya sederhana. Yang pertama kita harus melepaskan semua beban-beban yang ada dalam diri kita. Karena kalau beban-beban itu dibiarkan ada di pundak kita, maka kita pun akan menjadi kesusahan untuk mendaki gunung. Nah, hadiah dari pendakian gunung itu kan sebetulnya 2. Yang pertama kita akan menemukan hawa yang sejuk, yang kedua kita akan menemukan pemandangan yang indah. Jadi masuk akal bukan? Kalau kita berada di kesadaran yang lebih tinggi, maka kita akan selalu sejuk. Jadi di tempat panas sekalipun kita selalu sejuk. Itulah sebabnya orang-orang yang berkesadaran tidak pernah memilih tempat.
Dimanapun dia berada, tetap saja dia berkesadaran. Kedamaian itu ya sudah tidak terganggu lagi oleh situasi yang di luar. Karena sudah menemukan keindahan yang di dalam. Jadi sebetulnya dari pengalaman kita mendaki gunung, kan kita selalu mendapatkan dua mendaki gunung itu. Yang pertama kita mendapatkan hawa yang sejuk, dan yang kedua kita akan menemukan pemandangan yang indah. Nah, di ketinggian itu kan cara kita memandang berbeda dengan di tempat yang rendah. Yang membuat kita bisa menyaksikan keindahan itu karena ruang kosong yang kita saksikan lebih banyak. Nah, sedangkan alam semesta ini kan sebetulnya sebagian besar adalah ruang kosong. Nah, saya sudah menjelaskan di kajian sebelumnya tentang ruang kosong. Karena ruang kosong ini bukan sekedar kosong, tetapi ruang kosong ini adalah ruang energi. Saya berulang kali mengatakan, mungkin kita bisa tidak makan 2 hari masih hidup. Mungkin kita masih bisa tidak minum 2 hari masih hidup. Tetapi kita tidak mungkin tidak bernapas 2 hari. Jadi sebetulnya napas itu kan kita mengambil dari ruang kosong. Oleh karena itu maka ruang kosong itu sebetulnya adalah ruang energi, ruang getaran. Makanya ketika kita naik gunung dan melihat ruang kosong lebih banyak, bukankah kita merasakan sebuah keluasan, sebuah kedamaian? Sama ya, kalau kita membuat rumah, kan sebetulnya ketika rumah itu ya lebih luas, berbeda dengan rumah yang sempit. Sebetulnya rumah luas dan membuat rumah itu menjadi nyaman karena ruang kosongnya lebih banyak. Oleh karena itu maka ruang kosong ini menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukankah kita sebetulnya di alam semesta ini ya lebih suka mendapatkan ruang kosong yang lebih banyak. Dan ruang kosong itu yang paling berguna. Kalau orang membeli cincin, kan sebetulnya paling berguna dari cincin itu kan ruang kosongnya. Memang yang berharga sih cincinnya, emasnya. Tapi kan buat apa kita beli cincin kalau tidak ada lubangnya, tidak ada ruang kosongnya. Dan ruang kosong itu kan yang paling berharga. Orang membeli kalung, coba. Bukankah yang berguna itu sebetulnya ruang kosongnya? Dan ruang kosong itu saking bergunanya, kan tidak perlu membeli. Yang dibeli itu kan sebetulnya adalah emasnya. Tapi ruang kosongnya tidak dibeli. Sama seperti baju yang saya pakai sekarang. Kan sebetulnya yang berguna itu ruang kosongnya. Padahal yang berharga itu bajunya. Banyak sekali ilustrasi tentang ruang kosong. Dan sebetulnya rumah ini juga tempat saya tinggal. Ya, kan sebetulnya yang berharga itu yang dibeli, yang pakai uang itu dindingnya, batanya, besinya, kayunya. Tetapi ruang kosongnya kan sebetulnya tidak usah dibeli. Siapa saja yang bisa menciptakan ruang kosong lebih besar, berarti dia akan menemukan kenyamanan. Sama sebetulnya ya di dalam diri kita juga ada ruang kosong. Dan ruang kosong itu kalau kita lebih besar menemukannya maka lebih nyaman. Karena apa para sahabat? Ledakan itu tidak ada artinya kalau ruang kosongnya besar. Karena ledakan itu sangat berbahaya kalau sempit kan. Kalau sempit. Ya, bom itu sangat berbahaya kalau di ruang sempit. Tetapi ya, tim gegana kalau menemukan bom yang dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kan tetap diledakkan juga. Sama-sama diledakkan, cuma diledakkan di ruang yang kosongnya lebih banyak. Ternyata di ruang kosongnya lebih banyak, kan ledakan itu tidak terasa. Jadi ya garam 1 sendok itu akan menjadi asin kalau dimasukkan ke segelas air. Tapi keasinnya itu kan tidak terasa kalau garam 1 sendok dimasukkan ke 1 ember air. Apalagi kalau 1 sendok itu dimasukkan ke kolam renang, kan tidak terasa apa-apa. Jadi sebetulnya persoalan manusia itu adalah persoalan ruang. Persoalan kesempitan berpikir. Karena manusia kebanyakan hanya berfokus pada pikiran. Sedangkan pikiran hanya aspek kecerdasan yang sangat kecil. Ada aspek kecerdasan yang lebih luas dari itu yang disebut dengan aspek kecerdasan yang melampaui pikiran. Itu yang tidak disadari. Padahal dalam kehidupan sehari-hari kan kita diajarkan. Kalau kosongnya lebih banyak kan luas. Coba kalau kita memasuki rumah yang megah. Rumah yang megah itu karena kosongnya banyak bukan? Kan beda dengan ketika kita memasuki rumah yang sempit. Ya, banyak dindingnya apalagi. Banyak batasannya. Nah sama dalam kehidupan kita juga begitu. Kalau kita menciptakan begitu banyak batasan dalam pikiran.
maka kita pun akan terpenjara oleh batasan-batasan itu. Sama seperti orang yang mengatakan, misalnya ya cari uang itu susah, dia menciptakan batasan. Ya, cari rezeki itu harus kerja keras, dia menciptakan batasan. Hidup itu susah dan penuh perjuangan, dia menciptakan batasan dengan pikirannya. Jadi sebetulnya batasan-batasan itu tercipta dalam pikiran. Nah, kalau kita bisa meluaskan ya kecerdasan kita, memasuki kecerdasan yang melampaui pikiran itu, maka batasan-batasan itu juga menjadi sirna. Sehingga saya berani mengatakan bahwa seseorang yang sudah menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran, bukan sekedar dia menemukan keindahan, kreativitas, cinta, ya seperti yang saya sebutkan tadi, kedamaian. Bukan sekedar itu. Bukan sekedar itu, tetapi dia juga menemukan kebebasan. Karena kebebasan itu kan sebetulnya ketika dinding-dinding batas itu dapat diruntuhkan. Nah, sebetulnya pencipta dinding-dinding ketidakbebasan itu yang paling berbahaya kan sebetulnya adalah pikiran. Para sahabat, ya. Bagaimana sekarang caranya? Bagaimana sekarang caranya supaya kita bisa menemukan kecerdasan yang melampaui pikiran itu? Sederhana. Dengarkan kata-kata saya. Ini adalah kunci di tangga yang ke-17. Kita ini bukanlah si pemikir, tapi kita yang sebenarnya adalah pemerhati bagi si pemikir. Nah, ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai si pemikir, maka kita akan melarutkan diri kita dalam arus pikiran kita sendiri. Tapi ketika kita keluar dari situ, saya yang sebenarnya bukan si pemikir. Saya yang sebenarnya adalah pemerhati bagi si pemikir. Cobalah ketika kita sedang mengalami kekisruhan, ketika arus pikiran begitu deras, ketika ada penghakiman, justifikasi, benar salah, baik buruk, cobalah keluar dari situ. Nah, ketika kita keluar, ternyata saya bukan tubuh. Ternyata saya bukan pikiran. Ternyata saya yang sebenarnya, saya yang sejati adalah pemerhati bagi si pemikir itu. Nah, ketika kita keluar jadi penonton, apa yang terjadi? Ini yang luar biasa. Duduk tenang ketika kita sedang mengalami kekisruhan pikiran, coba duduk tenang. Lalu sadari kata-kata saya, bahwa saya bukanlah si pemikir, tapi saya adalah pengamat bagi si pemikir, pemerhati bagi si pemikir. Apa yang terjadi? Amati saja pikiran, tidak usah larut kita di sana. Dan katakan pada diri kita bahwa saya bukan pikiran, tapi saya adalah sesuatu yang melampaui pikiran. Saya adalah pengamat bagi pikiran. Saya adalah pemerhati bagi pikiran. Maka gejolak energi yang ada dalam arus pikiran itu akan mengalami kelemahan. Dan itulah yang disebut dengan transfer energi dari pikiran ke kesadaran. Sehingga kesadaran kita itu yang menguat, bukan pikiran kita yang menguat. Nah, sebaliknya yang sering tidak kita sadari, ya, ketika pikiran itu sedang menimbulkan arus, ya, arus mikir ini, mikir itu, cemas ini, cemas itu, khawatir ini, khawatir itu, ya. Kemudian pikiran juga membawa kita pada kesedihan karena terjebak pada masa lalu. Kemudian kita membiarkan diri kita larut dalam pikiran itu, maka kita lama-kelamaan merasa seakan-akan kita itu adalah pikiran. Nah, dengan kesadaran bahwa saya bukan pikiran, kemudian saya keluar dari pikiran, saya adalah pemerhati bagi si pikiran, persis seperti tadi ilustrasi saya. Ketika ada banjir bandang, ada banjir besar, kalau kita ada di tengah-tengah arus air, maka kita akan terbentur-bentur. Tapi ketika kita keluar dari arus itu, dan menjadi pengamat bagi derasnya air itu, kita hanya memperhatikan arus air di pinggir sungai, kan kita tidak akan terbentur-bentur. Jadi sekarang semakin jelas ya, di tangga yang ke-17 ini kita akan menemukan sebuah penemuan yang luar biasa dari rahasia kehidupan. Ternyata yang membuat hidup saya menderita,
yang membuat saya kelelahan, yang membuat saya capek, yang membuat saya putus asa, yang membuat saya frustrasi, sebetulnya karena selama ini saya mengidentifikasi diri saya sebagai aspek kecerdasan yang kecil yang bernama pikiran. Tapi kalau kita sadar bahwa sebetulnya diri saya itu adalah aspek kecerdasan yang lebih luas, yang melampaui pikiran. Dan kita bukanlah pikiran, tapi kita adalah pengamat bagi si pemikir. Maka kita akan keluar dari arus pikiran. Dan arus pikiran itu akan kehilangan dayanya. Dan dayanya kemudian diserap oleh si pengamat itu. Nah, si pengamat itulah yang disebut dengan kesadaran. Nah, kalau kita bisa menemukan ini para sahabat, luar biasa. Jadi tidak usah mewah-mewah belajarnya. Ketika kita terjebak pada arus pikiran, langsung sadar. Oh, saya bukan pikiran. Saya adalah pemerhati bagi si pikiran. Karena apa? Kita tidak mungkin bisa menghentikan pikiran. Karena pikiran itu seperti monyet, loncat-loncat. Pikiran itu loncat ke masa depan, loncat ke masa lalu. Oleh itu maka, kalau ada pelatihan yang mengosongkan pikiran, itu omong kosong. Tidak mungkin bisa mengosongkan pikiran. Yang bisa dilakukan adalah kita mengamati, membiarkan pikiran itu bekerja, dan kita menjadi pengamat saja bagi pikiran. Nah, ketika kita menjadi pengamat bagi pikiran yang luar biasa, kalau kita sudah terbiasa dengan ini, maka pikiran itu akan kehilangan cengkeramannya. Sehingga seluruh energi yang ada dalam pikiran itu dipindahkan menjadi kesadaran. Nah, memindahkan energi dari arus pikiran kepada kesadaran itu hanya cukup dengan menyadari bahwa saya bukan pikiran, saya adalah pemerhati bagi si pemikir. Nah, oleh karena itu lebih jauh lagi mari kita sadari. Jadi sebetulnya di semesta ini ada satu kehidupan yang bersifat kekal. Ada satu kehidupan yang maha hadir. Makanya saya sering mengatakan keberadaan. Kan saya sering mengatakan mari kita sadari sang keberadaan, sang kehadiran. Kenapa saya sering sekali mengatakan sang keberadaan, sang kehadiran? Jadi keberadaan itu kalau dalam bahasa Inggris adalah being. Karena apa? Karena sesungguhnya keberadaan ini, kata keberadaan ini bagi saya itu kata yang paling cerdas untuk bisa menjelaskan sesuatu yang maha hadir di semesta ini. Karena apa? Karena sang maha hadir itu yang hadir sekarang menjadi daya pada diri saya, hadir menjadi daya pada para sahabat sekarang, sehingga para sahabat bisa mendengarkan kajian saya. Karena kehadiran sang maha hadir, bukan? Nah, sang maha hadir itu memang tidak bisa dikonsepkan. Jadi tidak ada sebetulnya konsep yang tepat untuk menyatakan itu atau menjelaskan itu. Makanya saya lebih suka menyebutnya sang maha hadir saja, sang keberadaan saja. Walaupun sebetulnya dua kata itu tentu saja tidak cukup untuk mewakili keberadaannya. Tetapi daripada sulit untuk mengkomunikasikan, sebut saja sang keberadaan. Makanya saya sering mengatakan, alhamdulillahi segala puji milik Allah, Rabbil Alamin. Jadi Rabb itu sebetulnya adalah keberadaan. Rabb itu adalah kehadiran. Rabb itu bukan pencipta. Tapi Rabb itu adalah keberadaan, kehadiran. Yang keberadaannya, yang kehadirannya sudah cukup membuat segala sesuatu di semesta ini terjadi. Jadi tidak ada di semesta ini kejadian yang tidak ada kehadirannya. Makanya kita diajarkan kalimat La ilaha illallah. Yang mana sih yang bukan dia? Nah, ketika kita mengatakan La ilaha illallah, itu sebetulnya nyambung dengan Rabbil Alamin. Berarti kita menyadari kehadiran sang keberadaan. Nah, ketika kita menyadari sang kehadiran, sang keberadaan, sehingga kita tidak serta-merta memberikan justifikasi pada suatu peristiwa benar salah. Karena apapun yang terjadi itu kebenaran. Makanya ketika kita tidak terjebak benar salah, yang terjadi adalah kita meyakini kalau itu adalah kebenaran, disukai atau tidak disukai oleh kita. Karena kebenaran itu tidak bergantung persetujuan kita. Kebenaran itu tidak bergantung disukai atau tidak disukai. Jadi matahari tetap saja matahari, walaupun orang buta tidak bisa melihatnya. Madu juga tetap aja madu, walaupun orang sakit tidak bisa merasakan manisnya. Ya kebenaran tetap aja kebenaran, walaupun
kita suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju. Karena kebenaran tidak bergantung setuju atau tidak setuju, suka atau tidak suka. Kebenaran ya kebenaran saja. Nah, di mana letaknya kebenaran? Ya, kebenaran itu di titik tengah. Ya, di antara benar dan salah, disitulah ada kebenaran. Ya, di antara kematian dan kehidupan, di situ ada kekekalan. Makanya kebenaran, kekekalan, itu. Di antara benci dan cinta, di situ ada kasih sayang. Ya, jadi kebenaran, kasih sayang, ya, kemudian keberadaan, itu istilah-istilah yang digunakan untuk menyatakan titik tengah. Nah, para sahabat, jadi sekali lagi, ya, ada satu kehidupan yang kekal di semesta ini, ya. Dia adalah Sang Mahadir. Saya menyebutnya adalah keberadaan, ya. Kata keberadaan ini, ya, kata yang saya anggap paling tepat untuk menyatakan kehadirannya. Ya. Ketika saya menyebut kata keberadaan, tidak kemudian bisa menurunkan derajat dari yang tidak bisa dilihat, dari yang tak terbatas menjadi wujud yang terbatas. Karena apa? Karena kan sang keberadaan itu adalah wujud yang tak berwujud, wajah yang tak berwajah, nama yang tak bernama. Sehingga dengan mengatakan kata keberadaan, saya tidak menurunkan derajat dari yang tidak bisa dilihat, dari yang tak terbatas menjadi sesuatu yang terbatas. Nah, oleh karena itu para sahabat, karena tidak mungkin kita menciptakan gambaran mental tentang apa itu keberadaan, tidak mungkin kita menciptakan gambaran mental tentang keberadaan, maka ya ketika saya menyebut kata keberadaan, ya sudah. Jadi keberadaan itu adalah suatu kehadiran, sesuatu yang bisa kita dapatkan. Karena apa? Karena kalau kita menyadari, sebetulnya sekarang pun ketika kita sedang berbicara seperti ini, mendengarkan kajian seperti ini, sang kehadiran itu ada. Dan sang kehadiran itu tiada lain adalah diri sejati kita. Dan sang kehadiran itu melampaui segala bentuk. Jadi kalau kita menyadari bahwa sebetulnya di semua bentuk itu adalah sang kehadiran, di semua bentuk ada sang keberadaan, maka kita bukan sekedar mengalami being, tetapi kita mengalami pengalaman tentang keberadaan yang disebut dengan experience of being. Nah, jadi bukan sekedar being, tapi experience of being. Makanya sebetulnya ya, leluhur kita itu sangat cerdas. Leluhur kita tidak mengatakan Tuhan, tapi leluhur kita mengatakan ketuhanan. Seperti di sila pertama Pancasila, bukan Tuhan yang Maha Esa, tapi ketuhanan. Kenapa? Kalau Tuhan itu being. Tetapi kalau ketuhanan, experience of being. Makanya ya, orang yang mengesahkan Tuhan belum tentu punya kesadaran. Tapi orang yang mengesah dengan Tuhan pasti punya kesadaran. Inilah ya tangga yang ke-17. Menyadari bahwa sesungguhnya dalam diri kita ada satu kecerdasan yang melampaui pikiran. Kalau kita memasuki itu, kita akan menemukan kreativitas, cinta, keindahan, sukacita, kedamaian, bahkan kita akan mengalami kebebasan. Dan ini adalah kunci untuk mencapai ketenangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.